semuanya, kembali lagi di akun channel aku. Jadi, hari ini aku ingin membahas tentang masa penjelajahan samudra sampai kolonial Belanda. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe ya teman-teman. Oke, ini adalah materi-materi yang akan dipelajari di bab kali ini. Yang pertama, yaitu faktor pendorong bangsa barat pergi ke timur. Yang kedua, tentang penjelajahan bangsa Portugis. Yang ketiga, penjelajahan bangsa Spanyol. Kemudian yang keempat adalah kedatangan Belanda. Yang selanjutnya yaitu Eropa terjadi revolusi Prancis. Kemudian pemerintahan kolonial Belanda di bawah Daendels dan Raffles, serta konvensi Wina dan konvensi London. Oke, sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu faktor pendorong bangsa barat pergi ke timur. Faktor pendorong yang pertama adalah dikuasai Konstantinopel oleh Turki Ottoman menyebabkan rute terputus. Yang kedua adalah Renaissance membuat perkembangan ilmu teknologi secara pesat. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Dan yang terakhir adalah untuk membalas kekalahan bangsa Eropa di Perang Salib. Renaissance. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 di dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance bermula seusai krisis akhir abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Kita lanjut ke bab 2, yaitu penjelajahan masa Portugis. Semua berawal dari Perjanjian Tordesillas. Perjanjian yang dilakukan pada 7 Juni 1494. Perjanjian ini menyebabkan pembagian wilayah seperti Spanyol ke timur serta Portugis ke selatan. Pelayaran ini dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Tetapi pelayaran ini hanya sampai pada Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Kemudian pelayaran dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1498 di India Calicut. Pelayaran sempat dihentikan, tetapi dilanjutkan kembali oleh Alfonso de Queque ke Goa pada tahun 1509, kemudian ke Malaka 1511, dan yang terakhir adalah Ternate 1913. Kemudian Portugis mengadakan perjanjian Sunda Kelapa pada 21 Agustus 1522. Isi perjanjiannya sebagai berikut. Portugis diberikan sebuah izin untuk mendirikan benteng di wilayah Sunda Kelapa. Kerajaan Pajajaran kemudian akan menerima berbagai macam barang yang dimana mereka butuhkan, yang dimana akan disediakan oleh Portugis, seperti halnya adalah senjata. Dan yang terakhir adalah Portugis kemudian akan memperoleh lada yang dimana berasal dari kerajaan Pajajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Isi dari perjanjian ini menyebabkan nama Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta, dan Portugis aktif menyebarkan agama Katolik. Tokoh penyebar agama Katolik adalah Franciscus Xaverius. Kita masuk ke bab 3, yaitu penjelajahan bangsa Spanyol. Penjelajahan pertama dipimpin oleh Christopher Columbus. Tujuan utamanya adalah menemukan kepulauan Hindia dan mencari rempah-rempah. Tetapi ternyata ia mendarat di Bahama, Amerika.
dan memberi nama suku asli Amerika dengan sebutan suku Hindia. Makanya sampai saat ini suku Amerika asli adalah suku Hindia. Penjelajahan tetap dilanjutkan, yang kemudian dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Ia mendarat di Filipina, tetapi ternyata ia menyebabkan konflik dan tewas di Filipina. Kemudian penjelajahan kembali dilanjutkan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Ia mendarat di Maluku dan berhasil pulang membawa rempah-rempah. Penjelajahan Spanyol ke Nusantara berakhir saat konflik dengan Portugis. Menurut Perjanjian Saragossa, Spanyol harus angkat kaki dari Maluku. Perjanjian Saragossa yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1529. Secara garis besar, isi Perjanjian Saragossa tetap membagi wilayah dunia di luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis. Dari Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina menjadi milik Spanyol. Sementara Portugis mendapatkan wilayah dari Brazil ke timur sampai Kepulauan Maluku. Sebagai konsekuensi dari Perjanjian Saragossa, maka Spanyol harus segera meninggalkan Kepulauan Maluku dan kembali fokus di Filipina. Sedangkan Portugis diperkenankan tetap melakukan aktivitasnya di Kepulauan Maluku, termasuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kita masuk ke bab 4, yaitu kedatangan bangsa Belanda. Belanda tiba di Banten pada tahun 1596. Yang memimpin pelayaran tersebut adalah Cornelis de Houtman. Karena Cornelis de Houtman memiliki sikap yang kurang baik, akhirnya dia diusir dan pergi ke timur dan sampai ke Bali. Ketika di Bali, ia bertanding 1-1 dengan Laksamana Mayahayati. Laksamana Mayahayati merupakan laksamana wanita pertama di dunia. Kemudian Jacob van Eyck dan Van Weerwijk tiba di Banten pada 1598. Mereka diterima dengan baik karena mereka memiliki sikap yang baik. Dan mereka kembali ke Belanda dengan membawa rempah-rempah yang murah harganya. Karena terjadi perselisihan antar pedagang, maka Belanda membentuk VOC atau yang sering disebut dengan Perserikatan Hindia Timur. Tujuan VOC yang pertama adalah menghindari persaingan pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda. Yang ketiga adalah mendapatkan monopoli perdagangan. Dan yang terakhir adalah membantu pemerintahan Belanda. Sumber dana VOC dari Heren X V11. Heren X V11, Heren 17 atau biasa disebut Dewan 17 adalah sebutan untuk para direktur VOC yang berjumlah 17 orang. 17 orang tersebut merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Belanda. Terdiri dari 8 perwakilan Amsterdam, 4 perwakilan Zeeland, masing-masing 1 dari Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Dan mereka adalah dewan yang membiayai semua dana VOC. Hak istimewa VOC atau yang disebut dengan oktroi. Yang pertama adalah hak memonopoli perdagangan. Yang kedua, hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng. Yang ketiga adalah
hak melakukan ekspansi ke Asia dan Afrika. Hak keempat adalah melakukan perang, perdamaian, dan perjanjian. Hak kelima adalah hak mencetak uang sendiri. Dengan adanya hak istimewa VOC, maka VOC juga bisa disebut sebagai pemerintahan semi resmi. Selain memiliki hak istimewa, ternyata VOC juga memiliki kewajiban. Kewajiban VOC yang pertama adalah melaporkan hasil perdagangan ke Parlemen Belanda. Dan yang kedua adalah membantu pemerintahan Belanda dalam peperangan. Selain semua itu, Belanda juga mengangkat gubernur jenderal dan Dewan Hindia. Tugas gubernur jenderal adalah mengurus monopoli, mencetak uang, mengurus hak-hak, dan lainnya. Dan kemudian tugas Dewan Hindia adalah memberi nasihat dan mengawasi gubernur. Pada masa Gubernur Jenderal Jean-Pierre Zon, Choin melakukan Choin Plan, yaitu ia berencana membawa orang Belanda bersama keluarganya ke Indonesia. Kemudian VOC mengalami kebangkrutan. Yang pertama adalah korupsi merajalela. Hutang sangat besar, sistem manajemen dan keuangan yang buruk, perdagangan gelap di jalur monopoli VOC, dan gencarnya persaingan dari bangsa lainnya seperti Perancis dan Inggris. Kemudian VOC diresmikan bubar pada 31 Desember 1999. Dan semua kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 5, yaitu Eropa terjadi revolusi Perancis. Revolusi Perancis. Kerajaan-kerajaan Eropa khawatir dengan pengaruh revolusi Perancis melancarkan perang koalisi. Wilayah kerajaan Belanda sempat dijajah Perancis. Perancis kemudian membentuk Republik Batav atau Republik Batavia yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Louis Napoleon mengutus Herman William Daendels ke Pulau Jawa. Republik Batav. Republik Batavia atau Republik Batav kadang juga disebut Persemakmuran Batavia adalah nama suatu republik yang didirikan di Belanda antara tahun 1795 sampai dengan 1806 yang bentuknya mengikuti model Republik pertama Prancis. Republik Prancis tahun 1789 sampai 1799 adalah suatu periode sosial radikal dan penggolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Kita masuk ke bab 6, yaitu pemerintah kolonial Belanda di bawah Daendels. Daendels sendiri mendapatkan tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Langkah-langkah yang Daendels terapkan. Yang pertama adalah melakukan kerja rodi dengan membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Yang kedua, mendirikan benteng pertahanan. Yang ketiga adalah membangun pangkalan angkatan laut. Dan yang terakhir adalah mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Kebajikan Daendels di bidang pemerintahan. Yang pertama adalah membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Yang kedua, bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda. Yang ketiga, memperbaiki gaji pegawai dan memberantas korupsi. Dan yang terakhir adalah mendirikan badan-badan pengadilan. Kebijakan Daendels
untuk membiayai operasional. Yang pertama adalah membuat aturan kontingen dan verplichte leverante. Yang kedua, menjual tanah kepada swasta. Dan yang terakhir adalah memperluas perkebunan kopi. Daendels memiliki sikap kejam yang menyebabkan dia dimusuhi Jawa, dan Daendels mempunyai sebutan Raden Mas Gontor. Lalu kepemimpinan berganti dari Daendels ke Jensen. Ketika pemerintahan dipimpin Jensen, dia baru mengetahui bahwa tentara mereka sangat lemah. Ketika pada tahun 1811, Inggris melakukan penyerangan ke Pulau Jawa, pada 18 September 1811, Jensen menandatangani kapitulasi Tutang yang berisikan seluruh Pulau Jawa menjadi milik Inggris. Bab 7, yaitu pemerintahan kolonial Inggris di bawah Raffles. Kebijakan Raffles di bidang pemerintahan. Yang pertama adalah membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Yang kedua, bupati dijadikan pegawai pemerintahan. Kebijakan Raffles di bidang perdagangan dan keuangan. Yang pertama adalah menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja rodi. Menciptakan sistem sewa tanah atau ladrente. Kemudian melakukan penjualan tanah pada swasta. Dan yang terakhir adalah melanjutkan usaha penanaman kopi. Pemerintahan ladrente tidak berhasil. Karena yang pertama rakyat tidak mampu membayar uang. Yang kedua, pemungutan perorangan sulit dilaksanakan, diganti secara kelompok. Dan yang terakhir adalah pemungutan dilakukan oleh para pejabat yang sewenang-wenang dan korupsi. Kemudian Raffles menyusun buku yang berjudul History of Java. Ia juga menemukan bunga Rafflesia arnoldi yang namanya diambil dari Raffles dan Dr. Joseph Arnold. Eropa perang dengan Belanda, Prancis kalah dan Belanda bebas. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1814, Belanda merdeka. Sedangkan berdasarkan Konvensi London 1814, Belanda menerima kembali jajahannya yang diserahkan pada kapitulasi Tutang. Penyerahan Indonesia dari Inggris kepada Belanda pada tahun 1816. Konvensi Wina. Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, Vienna Convention on Diplomatic Relations, adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1961 yang menetapkan kerangka hubungan diplomatik di antara negara-negara yang berdaulat. Konvensi London. Perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1814 adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Britania Raya dan Belanda di London pada tanggal 17 Agustus 1814. Perjanjian ini ditandatangani oleh Alucard, Land of Dawn sebagai perwakilan Inggris dan Hendrik Vogel sebagai perwakilan Belanda. Sekian materi yang saya bahas. Apabila ada kesalahan pengucapan nama ataupun tempat dan semacamnya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.